warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fuadatun Nadifah dengan NIM 230302601157. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis dan praktis penerjemahan pada jenis teks argumentasi. Mengapa saya memilih teks ini? Karena teks argumentasi bukan sekedar deretan kalimat, melainkan sebuah instrumen komunikasi yang melatih kita untuk berpikir kritis. Dan dalam teks ini kita ditantang untuk menyusun gagasan secara sistematis, menggunakan alasan yang logis, serta menyajikan bukti-bukti konkret demi meyakinkan audiens terhadap suatu isu tertentu. Kemudian penerapan teori. Jadi sebelum masuk ke praktek, mari kita bedah dasar teorinya. Nah, dalam studi linguistik kita mengenal berbagai ragam teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, dan persuasi. Namun, argumentasi memiliki karakteristik unik, yaitu tujuan komunikatif untuk mengubah atau memperkuat keyakinan pembaca melalui fakta yang valid. Jadi, ketika kita menerjemahkan teks argumentasi dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, kita akan menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Nah, yang pertama yaitu sintaksis dan struktur kalimat, yaitu bahasa Indonesia sering menggunakan kalimat yang sangat panjang atau majemuk bertingkat. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini harus dipetakan kembali agar kita tidak membingungkan pembaca. Jadi itu disebut dengan teknik transposisi. Nah, yang kedua yaitu diksi abstrak. Banyak istilah dalam argumentasi bersifat abstrak. Kita harus jeli memilih padanan kata agar nuansi emosional dan ketegasan argumennya itu tidak hilang saat berpindah bahasa. Nah, yang ketiga yaitu konteks, yaitu sosio-kultural. Nah, itu cara orang Indonesia menyampaikan alasan terkadang bersifat melingkar, sementara gaya bahasa Arab itu formal, cenderung lebih langsung dan tegas. Nah, dalam penggunaan konjungsi atau kata hubung. Yang ketiga yaitu praktek dan penjelasan proses. Jadi mari kita perhatikan teks mengenai hak pendidikan berikut. Yang teksnya itu berupa pendidikan adalah hak setiap anak. Tanpa pendidikan, anak akan kesulitan menghadapi masa depan. Nah, hasil terjemahannya itu at-ta'limu haqqu likulli tifli wa biduni ta'limi yasu wajibul adfalu su'u batil fi mustaqbal walidzalika yajibu ala hukumati wa mujtama'i ayyata'awana fi tawfiri furasi ta'limi bisa ke'li mutasawi. Nah, penjelasan prosesnya yaitu saya memiliki kata hakun untuk hak dan mustakbal, yaitu mustakbal untuk masa depan, karena kedua istilah ini merupakan istilah standar dalam literatur Arab yang memiliki muatan hukum dan sosial yang kuat. Kemudian restrukturisasinya, perhatikan penggunaan kata hubung walidzalika yang berarti oleh karena itu. Nah, ini berfungsi sebagai jembatan logis yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau
salitas agar alur argumen itu mengalir secara kohesif. Nah, teknik penerjemahan. Saya menerapkan kombinasi teknik literal untuk istilah-istilah pakem dan teknik modulasi pada struktur kalimat agar pesan yang disampaikan tidak kaku dan terdengar alami bagi penutur bahasa Arab. Kemudian yang keempat yaitu analisis kualitas dan kendala. Nah, dari hasil praktek tersebut saya melakukan analisis kualitas sebagai berikut. Kualitas mengenai keakuratan makna. Pesan utama bahwa pendidikan adalah hak dasar dan kewajiban kolektif tersampaikan secara utuh tanpa ada informasi yang terdistorsi. Kemudian kesesuaian budaya, yaitu konsep keadilan sosial dalam pendidikan adalah nilai universal yang sangat dihargai dalam konteks budaya Arab maupun Indonesia. Nah, keterbacaan itu kalimat Arab sengaja dibuat lebih padat, sedangkan kendala utama yang saya temui adalah menentukan pendanaan kata fasilitas sekolah yang layak. Solusinya, saya menggunakan pendekatan kosakata umum yang sering dipakai di jurnal pendidikan internasional berbahasa Arab agar mudah dipahami. Selanjutnya yaitu kekuatan konjungsi. Nah, dalam logika bahasa, selain aspek kosakata, satu hal yang sering dilewatkan dalam menerjemahkan teks argumentasi adalah peran konjungsi atau kata hubung. Nah, dalam bahasa Arab, kita itu mengenal ada watul atuf atau kata sambung yang sangat kaya. Nah, dalam teks argumentasi Indonesia, kita sering menggunakan kata namun, oleh karena itu, atau meskipun demikian. Nah, saat dialihkan ke dalam bahasa Arab, pemilihan kata hubungan ini itu menentukan ritme argumen. Misalnya nih, menggunakan huruf fa untuk menunjukkan urutan logika yang cepat. Atau in nama untuk memberikan penekanan atau pembatasan yang disebut al-hars. Nah, jika kita salah memilih kata hubung, kekuatan argumen kita bisa melemah atau bahkan pesannya itu menjadi ambigu bagi pembaca Arab. Jadi penerjemahan juga harus menjadi seorang ahli logika agar alur sebab akibatnya dalam teks aslinya itu tetap kokoh. Kemudian dimensi psikolinguistik. Nah, itu membangun kepercayaan. Kemudian, jika kita tinjau dari sisi psikolinguistik, sebagaimana referensi dari Henry Guntur Tarigan atau pakar lainnya, teks argumentasi itu bertujuan untuk menyentuh aspek kognitif sekaligus emosional pembaca. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita memilih dikti dalam bahasa Arab yang mampu membangkitkan rasa urgensi. Misalnya dalam kalimat pendidikan adalah hak. Nah, kita tidak hanya menerjemahkan secara harfiah, tetapi memilih struktur jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Nah, untuk memberikan kesan fakta yang permanen dan tidak berantakan. Hal ini penting karena dalam psikolinguistik, struktur bahasa yang kita pilih itu sangat memengaruhi bagaimana otak audiens memproses informasi tersebut sebagai sebuah kebenaran. Jadi tugas ini bukan hanya memindahkan bahasa dari Indonesia ke Arab atau Arab ke Indonesia, tapi juga memastikan
efek psikologis atau daya ajak dari teks tersebut tetap sampai kepada pembaca. Penutup, jadi kesimpulannya, menerjemahkan teks argumentasi itu bukan hanya sekedar mengalihkan kata, melainkan mengalihkan cara berpikir kita. Harus memastikan bahwa logika yang dibangun dalam bahasa sumber tetapi berdiri tegak dalam bahasa sasaran. Nah, melalui tugas ini saya belajar bahwa kedalaman pemahaman psikolinguistik itu sangat membantu penerjemah dalam menangkap maksud tersirat dari sebuah tulisan. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're